kuasa. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa, wow, keren. Anak-anak Tuhan luar biasa, amin. Amin. Bulan ini tuh ada yang spesial loh Bang Ari. Spesial kenapa Kak? Ada yang bisa nebak gak? Oh, aku tahu Kak. Apa tuh? Bulan Desember kan identik dengan Hari Natal. Wow, welcome to Desember. Hari kelahiran Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Luar biasa. Jadi kita mau memuji Tuhan. Yeay. Dan menyembah Tuhan bersama-sama adik-adik. Yuk kita menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat hari ini kami bersyukur. Berterima kasih kami bisa berkumpul ya Tuhan Yesus. Mungkin teman-teman yang ada di rumah, yang ada di gereja, Tuhan Engkau berkati Tuhan setiap teman-teman ya Tuhan Yesus. Tuhan hari ini kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan Yesus. Kami percaya lawatan-Mu Tuhan Yesus ada di setiap rumah-rumah ya Tuhan Yesus. Lawatan-Mu ada di setiap gereja-gereja ya Tuhan. Melawat setiap adik-adik sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berikan telinga seorang murid yang Tuhan Yesus yang mau mendengar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memuji memuliakan nama-Mu, berkati ya Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Yuk Kak. Yuk semuanya adik-adik bagi berdiri yuk. Jangan ada yang duduk-duduk lagi. Tuhan Yesus
Masih semangat adik-adik? Masih dong. Wow, puji Tuhan. Oke, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Silakan duduk adik-adik. Yeay. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan adik-adik. Siapkan hati. Jangan ada lagi yang lihat kiri kanan. Jangan ada lagi yang megang-megang mainan. Kita mau menyembah Tuhan adik-adik. Katakan Bapa, ya Tuhan, ajarku selalu hormati-Mu. amin. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Katakan Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu ya biji Tuhan. matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau
hati kami. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Amin. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Ya Tuhan. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di GBI Celilitan akan menyanyikan sebuah lagu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekian, terima kasih. Arigato. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Esther Dena. Gimana kabarnya semuanya? Pastinya luar biasa kan? Nah, sekarang kakak mau sharing firman Tuhan tentang ratu yang cantik dan pemberani. Kira-kira siapa ya adik-adik ya? Ayo tebak siapa kira-kira ratu yang cantik dan pemberani itu. Sebelum kita mulai, kakak mau ingetin lagi adik-adik untuk duduknya yang rapi, matanya ke layar semuanya, dengerin baik-baik, dan jangan lupa adik-adik siapin buku tulisnya, siapin alat tulisnya, dan siapin Alkitabnya. Jadi nanti pada saat kakak akan bacain poin-poinnya, adik-adik bisa sambil nulis nih. Nanti juga akan ditampilin di layarnya adik-adik. Jadi adik-adik gak lupa nih, minggu ini sharing firmannya tentang apa ya? Oh, tentang ini ternyata. Jadi pada saat selesai ibadah sekolah minggu, adik-adik bisa baca lagi, bisa baca Alkitabnya lagi, biar lebih tahu firman Tuhannya. Oke. Jadi kakak akan membawakan cerita tentang ratu yang cantik dan pemberani, yaitu siapa namanya adik-adik? Coba kakak mau dengar siapa namanya?
namanya Esther adik-adik. Wah, nih kita mulai ya ceritanya. Esther adalah seorang ratu dari Persia adik-adik. Dia mempunyai suami namanya Raja Ahasiweros adik-adik. Dia adalah suami dari Esther adik-adik. Tetapi Raja Ahasiweros ini tidak mengetahui rahasia Esther. Wah, rahasia Esther apa ya adik-adik ya kira-kira? Rahasia Esther adalah kalau dia orang Yahudi adik-adik. Jadi Raja Ahasiweros ini tidak mengetahui kalau Esther adalah orang Yahudi adik-adik. Nah, ada juga Mordekai. Mordekai ini adalah sepupu dari Esther adik-adik. Ditulis ya, Mordekai adalah sepupu dari Ratu Esther adik-adik. Dia bekerja di istana untuk menjaga istana adik-adik. Nah, ada juga namanya Haman adik-adik. Dia adalah penasehat dari Raja Ahasiweros. Suatu hari adik-adik, Haman ini mendapat penghargaan. Dia sangat bangga banget adik-adik. Dia sangat bangga karena dia dapat penghargaan nih adik-adik. Pada saat dia keluar dari gerbang, semua orang sujud menyembah dia adik-adik. Sujud menyembah dia. Tapi ada satu orang yang tidak sujud menyembah dia, yaitu Mordekai adik-adik. Melihat hal itu adik-adik, Haman sangat tersinggung. Dia tidak suka dengan Mordekai adik-adik karena dia tidak menghormati Haman, Mordekainya adik-adik. Nah, Haman berpikir karena dia tersinggung nih adik-adik, Haman berpikir kayak gini, aku akan membunuh Mordekai dan aku akan membunuh orang Yahudi karena Mordekai ini adalah orang Yahudi adik-adik. Nah, setelah Haman mempunyai pikiran seperti itu, Haman bertemu dengan Ahasiweros nih adik-adik. Dia bilang gini, bahwa orang-orang Yahudi sangat berbahaya dan Haman ingin membunuh semua kaum Yahudi adik-adik. Ketika mendengar hal itu, Mordekai sangat ketakutan adik-adik. Dia sangat ketakutan karena kaumnya dia akan dibunuh adik-adik, dan Mordekai juga akan dibunuh sama Haman. Dan akhirnya Mordekai bertemu dengan Ratu Esther, yaitu adalah sepupunya adik-adik. Dia bilang gini sama Esther, Esther, ubahlah rancangan dari baginda raja. Tetapi adik-adik, Esther ragu nih adik-adik, dia tidak dapat melakukannya adik-adik. Karena Mordekai menyuruh untuk dia menghadap raja untuk mengubah semua rancangannya. Tetapi Esther nggak bisa adik-adik, dia tidak bisa melakukannya. Karena apa adik-adik? Karena Ratu Esther menghadap raja itu dia harus dipanggil dulu sama raja. Kalau dia tidak dipanggil, dia akan dihukum mati adik-adik. Jadi Ratu Esther ini takut adik-adik. Ratu Esther ini ragu-ragu adik-adik. Tetapi Mordekai bilang, inilah saatnya engkau menjadi Ratu Esther. Lakukanlah itu, kata Mordekai. Dengan tekad yang penuh pemberani, akhirnya Esther berpikir juga mungkin adik-adik, dia harus menyelamatkan bangsa-bangsanya, dia harus menyelamatkan kaum-kaumnya adik-adik. Akhirnya dengan berani dia menemui Raja Ahasiweros di sebuah ruangan adik-adik. Dia bertemu dengan Raja Ahasiweros, dan Raja Ahasiweros saat bertemu dengan Ratu Esther, dia sangat kagum dengan kecantikannya Ratu Esther adik-adik. Dan akhirnya Ratu Esther bertemu dengan Raja Ahasiweros, dan apa yang dikatakan sama Ratu Esther? Dia bilang gini sama Raja Ahasiweros, bisakah kita makan malam bersama Haman? Nah, akhirnya Raja melakukannya yang dibilang sama si Ratu Esther ini adik-adik. Nah, singkat cerita, pada suatu hari juga Haman sedang membuat tiang yang tinggi adik-adik. Wah, untuk apa ya tiang yang tinggi itu? Tiang yang tinggi dibuat Haman untuk menggantung Mordekai adik-adik. Wah, jahat sekali ya Haman ya adik-adik ya. Nah, dia menerima undangan dari kerajaan adik-adik. Ternyata dia datang nih untuk makan malam bersama Raja Ahasiweros dan Ratu Esther. Di pertengahan dengan makan malam, Ratu Esther bilang gini sama Ahasiweros, ada yang ingin membunuh kaumku dan ada yang ingin membunuh aku, kata Ratu Esther. Terus Ahasiweros bilang gini adik-adik, siapa yang tega melakukannya seperti itu?
dengan berani adik-adik si Ratu Ester menunjuk si Haman yang jahat itu yang akan membunuh kaumku dan akan membunuh aku. Karena Raja Ahasiweros nih adik-adik sangat mengagumi Ester dengan kecantikannya Ester, sangat mengasihi Ester, jadi apapun akan dilakukan untuk Ratu Ester adik-adik. Akhirnya Haman digantung oleh Raja Ahasiweros dengan tiang yang dia buat sendiri adik-adik. Jadi dengan tiang yang tadi dia buat untuk Mordekai, karena perintah dari Ratu Ester, Raja Ahasiweros menurutinya. Akhirnya tiang yang dibuat oleh Haman, akhirnya Haman sendiri yang digantung oleh Raja Ahasiweros adik-adik. Nah, selesai singkat cerita, akhirnya Ratu Ester sangat bersyukur adik-adik, Mordekai sangat bersyukur, dan kaum-kaum Yahudi sangat berterima kasih adik-adik. Mereka sangat mengucap syukur, mereka sangat senang adik-adik karena mereka tidak jadi dibunuh oleh Haman adik-adik. Dan mereka akhirnya pesta besar-besaran untuk memperingati hari kebahagiaan mereka adik-adik. Nah kakak mau kasih kesimpulannya adik-adik dari Ratu Ester ini. Yang pertama, kita harus rendah hati seperti Ratu Ester. Ratu Ester tetap rendah hati adik-adik. Dia memikirkan kaum-kaumnya, dia memikirkan juga diri dia sendiri, dia memikirkan pamannya, dia tidak memikirkan dia sendiri adik-adik. Karena tadi yang kakak bilang, dia kalau menghadap raja tidak dipanggil sama raja sendiri, dia akan dihukum mati. Tapi dengan tekadnya dia, dengan pemberaniannya dia, akhirnya dia bertemu dengan Raja Ahasiweros adik-adik. Yang pertama tadi, kita harus mempunyai rendah hati adik-adik ya, seperti Ratu Ester. Yang kedua, kita harus menjadi pemberani adik-adik. Pemberani dalam arti kita harus pemberani bela yang benar adik-adik. Harus menjadi pemberani yang benar, bukan pemberani yang salah. Pemberani yang salah itu kayak sok pemberani adik-adik nih, sok pemberani tapi yang kalian lakukan adalah salah adik-adik. Tetapi pemberani adalah pemberani melakukan hal yang benar, seperti Ratu Ester yang membela kaum Yahudi, makanya dia menjadi pemberani adik-adik ya. Yang ketiga adik-adik harus rela berkorban. Rela berkorban itu kalian aku harus menolong ini, atau aku harus menolong sesama temanku, aku harus menolong saudara-saudaraku, menolong teman-temanku. Nah, yang pertama adik-adik harus rendah hati. Yang kedua harus adik-adik harus taat. Yang ketiga adik-adik harus rela berkorban. Oke? Jadi yang pertama, maaf tadi kakak salah ya. Yang pertama adik-adik harus rendah hati. Yang kedua adik-adik harus taat dan pemberani. Dan yang ketiga adik-adik harus rela berkorban. Oke, sekian dari kakak untuk sharing firman Tuhan hari ini. Adik-adik bisa dibaca lagi dari Ester 1, dari Ester pasal 1 ayat 10. Adik-adik bisa baca lagi untuk lebih jelasnya adik-adik ya. Pokoknya kakak minta sama adik-adik 3 pesan itu. Adik-adik harus rendah hati, adik-adik harus taat dan pemberani, dan adik-adik harus rela berkorban untuk sesama teman-teman adik-adik ya. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kak Ester mau berdoa buat adik-adik. Semuanya tutup matanya, sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami boleh sama-sama sharing kebenaran firman-Mu Tuhan, yang terambil dari Ratu Ester Bapak yang cantik dan pemberani Bapak. Biarlah Tuhan kami mau mengenapi setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Bapak. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu boleh selalu rendah hati, anak-anak-Mu boleh pemberani untuk membela kebenaran Tuhan, anak-anak-Mu boleh rela berkorban, yaitu selalu saling menolong Tuhan sesamanya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus, boleh masuk dalam hati anak-anak-Mu Tuhan, boleh bertumbuh, berbuah dan berkembang Bapa, dan bisa menjadi pegangan buat masa depan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima
terima kasih. Hamba mau berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah maupun mereka dimanapun mereka berada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang turunkan belas kasihan-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, Kau yang turunkan kasih yang mula-mula-Mu Tuhan buat anak-anak-Mu Bapa. Biar Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan Yesus, Kau yang ubahkan anak-anak-Mu menjadi hidup yang baru Tuhan, mempunyai sikap yang baru Tuhan, mempunyai pikiran yang baru Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan mereka bisa lebih dekat lagi dengan Engkau Bapa. Mereka bisa lebih mengerti lagi Tuhan tentang kebaikan-Mu Tuhan. Mereka bisa lebih mengerti lagi Tuhan Yesus arti dari firman-Mu Bapa. Biar Tuhan mereka bisa melakukan hal-hal yang baik di tahun ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang pakai anak-anak-Mu secara luar biasa Tuhan Yesus, menjadi generasi Yeremia Tuhan, menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa Bapa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan Bapa. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak kelak yang menjadi luar biasa Tuhan, yang bisa memberitakan kabar baik-Mu Tuhan ke bangsa-bangsa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selalu jadikan anak-anak-Mu ini kepala dan bukan ekor Bapa. Selalu jadikan nomor 1 dan bukan nomor 2 Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berkati dalam sekolahnya Bapa, yang mungkin sekarang masih online Tuhan. Berkati setiap tugas-tugasnya Bapa. Berikan kepintaran Tuhan, berikan kecerdasan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu ini bisa menjadi berkat buat teman-temannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang mungkin sekarang anak-anak-Mu sedang sakit Bapa, kiranya Kau bangkitkan lagi Tuhan, Kau sembuhkan lagi Tuhan Yesus. Kau berkati juga anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna buat anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami juga akan pisah satu sama lain Tuhan Yesus. Kau yang memberkati kami semuanya untuk seminggu ke depan Bapa. Biarlah Tuhan pertemukan kembali Tuhan dengan anak-anak-Mu walaupun masih online Tuhan, tapi kami percaya sukacita anak-anak-Mu terus mengalir Tuhan Yesus. Mereka bisa lebih semangat lagi hari demi hari Bapa. Mereka bisa lebih sukacita lagi untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.